Ada nggak? Ya udah, sama bisa aja ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Baik, selesai. Baik nih, kelihatannya masih pada lemes ya. Pada semangat nggak untuk ngikutin pelajaran Miss hari ini? Udah pada sabar belum? Ada yang udah, ada yang belum. Tapi semoga apapun kondisinya hari ini, semoga kalian masih bisa produktif untuk mengikuti mata pelajaran Miss kali ini. Hari ini kita akan belajar mengenai keanekaragaman hayati. Miss mau nanya nih, apa sih yang ada di pikiran kalian mengenai keanekaragaman hayati? Ada yang tahu? Ada keanekaragaman Hewan, tumbuhan. Ada lagi? Nggak ada? Oke, keanekaragaman hayati ini bisa digarisbawahi dengan aneka ragam dan hayati. Aneka ragam itu bisa memiliki arti yaitu beragam, bermacam-macam, berbagai jenis, dan juga sebagainya. Dan hayati ini bisa diartikan dengan hidup atau makhluk hidup. Jadi, keanekaragaman hayati ini memiliki arti keanekaragaman yang ditunjukkan dengan adanya variasi makhluk hidup yang meliputi ada variasi bentuk, ada variasi ukuran, ada variasi jumlah, dan lain sebagainya. Nah, kita masuk ke keragaman flora dan fauna. Sebelumnya ada yang tahu apa itu flora dan apa itu fauna? Flora itu Menurut KISO 2016, flora dapat diartikan sebagai sekelompok tanaman atau tumbuhan. Ada yang tahu apa itu tanaman atau tumbuhan bedanya? Denda? Kalau tanaman itu tumbuhan yang sudah dicampur tangani oleh manusia. Kalau tanaman, kalau tumbuhan? Tumbuhan yang termasuk jadi makhluk hidup. Kalau tanaman ini, benar kata Denda, nggak salah. Kalau tanaman ini yaitu tumbuhan yang sengaja ditanam atau sudah ada campur tangan makhluk manusia. Dan kalau tumbuhan ini yaitu tumbuhan yang tumbuh secara alami. Jadi maupun tanaman yang sengaja ditanam atau yang tumbuh alami itu disebut flora. Nah, dalam keragaman flora ini ada yang namanya flora endemik. Flora endemik ini yaitu sekelompok jenis tumbuhan yang hidup di daerah tertentu dan tidak ada di daerah lainnya. Jadi flora endemik ini bisa dikatakan sebagai flora ciri khas, betul Abai. Nah, ada yang tahu ini flora endemik mana? Indonesia. Bukan. Melati. Bunga melati. Flora endemik mana ada? Indonesia. Spesifikasinya? Jawa. Betul. Ini flora endemik Jawa. Nah, sedangkan fauna itu yaitu segala jenis hewan yang hidup di dunia. Ya, mau hewan, mau binatang, apa bedanya hewan sama binatang coba? Ada yang tahu? Ada bedanya hewan dan binatang? Ada yang tahu? Gak ada nih. Kalau hewan itu yaitu binatang yang sudah terpelihara, sedangkan kalau binatang itu konteksnya liar. Jadi kalau hewan itu terpelihara, sedangkan binatang itu satwa yang liar. Jadi termasuk ke jenis fauna. Nah, terus ada kata fauna endemik. Sama halnya dengan flora endemik, fauna endemik juga memiliki arti hewan yang hanya ditemukan di wilayah tertentu dan tidak ditemukan di daerah lain. Ada yang tahu ini fauna endemik mana? Cendrawasih. Flora endemik mana? Papua. Wah, betul. Kok pintar-pintar sih? Jelas nih. Lalu ada ke persebaran flora fauna. Nah, persebaran flora fauna di Indonesia ini terbagi oleh dua garis, yaitu garis Wallace dan garis Weber. Sehingga flora fauna di
peralihan atau kawasan tengah dan kawasan Australis. Nah, kenapa sih sebelah barat disebut Asiatis dan sebelah timur disebut Australis? Karena pada zaman dulu, pada 20.000 tahun yang lalu, pada zaman es, daerah kawasan barat ini menyatu dengan wilayah Asia yang disebut dengan paparan Sunda. Sedangkan wilayah timur ini menyatu dengan daratan Australia yang disebut dengan dengan dangkalan Sahul. Nah, jadi yang tengah ini tidak ikut kemana-mana. Jadi nanti di sini flora faunanya lebih identik atau khas Indonesia, tidak terkontaminasi dengan wilayah flora lain. Terus siapa sih yang mencetuskan garis Weber dan garis Wallace? Nah, di sini ada orang yang mencetuskan garis Weber dan garis Wallace. Kalau garis Wallace ini dicetuskan oleh Alfred Russel Wallace. Dia adalah seorang pelukis dan geograf dari Inggris yang melakukan penelitian yang membuat persebaran jenis fauna antara Asiatis dengan wilayah perairan di Indonesia Tengah. Sedangkan Max Wilhelm Karl Weber itu seorang zoologi yang berasal dari Belanda yang memisahkan fauna Indonesia Tengah dengan Indonesia Timur. Jadi ada yang tahu nggak mana garis Wallace dan mana garis Weber di sini? Asiatis. Yang mana? Yang sebelah kiri. Yang ini apa? Wallace. Wallace ini? Wallace. Weber. Ya, betul. Kita lihat kata kuncinya. Kalau Wallace itu fauna Asiatis dengan fauna bagian tengah. Berarti ini Wallace. Kalau Weber yaitu peralihan atau bagian tengah dengan bagian timur Australis, ini Weber. Sehingga dari dari pembagian tersebut, flora Indonesia itu dibagi menjadi 3 kawasan persebaran, yaitu kawasan flora subregion Indonesia Malaysia di bagian barat, terus kawasan di bagian tengah ada Kepulauan Wallace yang tadi saya bilang kalau Kepulauan Wallace itu flora faunanya identik Indonesia banget gitu ya, ciri khas Indonesia banget karena tidak terkontaminasi dengan wilayah lain. Terus ada subregion Australia di bagian timur, sehingga membagi Indonesia menjadi 4 wilayah persebaran, yaitu ada flora Sumatera Kalimantan, ada flora Jawa Bali. Flora Sumatera Kalimantan ini contohnya ada pohon meranti. Ada yang tahu pohon meranti? Kalau bunga rafflesia? Pohon dapat? Ada yang tahu? Nggak ada, nanti kita lihat sama-sama ya. Terus ada flora Jawa Bali, ada pohon jati. Pada tahu nggak pohon jati? Pasti tahu dong. Terus ada pohon pinus dan pohon cemara. Di Kepulauan Wallace ada hutan sabana dan hutan stepa, ada hutan pegunungan juga. Kenapa sih kok ada sabana sama stepa di Kepulauan Wallace? Karena di bagian timur Indonesia itu kondisi iklimnya relatif kering, sedangkan di bagian barat Indonesia itu iklimnya relatif lembab. Nah, terus flora Papua ada eukaliptus. Ada yang tahu eukaliptus apa? Minyak kayu putih. Iya, bahan utama dari pembuatan minyak kayu putih. Nah, ini contoh dari tadi pohon yang mungkin agak asing di telinga. Ada pohon meranti, ada pohon daman, ada rafflesia, lalu ada anggrek hitam, ada pinus, dan ada eukaliptus. Lalu masuk ke persebaran flora fauna. Nah, sama seperti persebaran fauna, sama seperti persebaran flora. Nah, persebaran fauna juga dibagi menjadi 3 wilayah persebaran, yaitu ada yang ingat tadi wilayah apa aja? Asiatis. Peralihan. Australis. Terus apa sih nih cirinya dari ketiga wilayah tersebut di kategori fauna? Nah, di sini kita lihat. Di wilayah barat itu memiliki ciri fauna yang memiliki mamalia yang berukuran besar. Terus terdapat berbagai jenis kera. Contohnya ada yang
terletak di wilayah tengah. Cirinya yaitu memiliki hewan reptil yang khas dan hewan yang bulunya tidak lebat. Terus terdapat burung yang memiliki ciri khas yang berbeda. Contohnya seperti apa di tengah? Komodo. Rusa. Komodo. Terus komodo, benar. Nah, lalu di wilayah timur memiliki banyak binatang berkantung dan mamalia yang tubuhnya relatif kecil. Contohnya seperti kanguru, terus kuskus ya. Terus ada tadi burung cendrawasih, burung kasturi. Nah, di sini ada persebaran hewan di Indonesia. Di sini ada di bagian barat ada beruang madu, ada orang hutan, beruang tadi kata Denda, terus ada harimau Sumatera, ada gajah Sumatera, ada badak Jawa, ada harimau Jawa, ada banteng. Sedangkan di bagian tengah ada babi rusa, ada burung maleo, terus ada anoa, ada komodo. Komodo hewan endemik mana sih kira-kira? Komodo. Nusa Tenggara. Iya, di Nusa Tenggara. Terus di bagian timur ada cendrawasih, ada kuskus, ada kakatua, ada walabi. Walabi itu sejenis kanguru tapi kangurunya khas Indonesia. Nah, terus ada arti penting flora dan fauna bagi kehidupan. Yang pertama ada sebagai sumber bahan makanan. Nah, flora dan fauna ini menjadi salah satu produsen atau menjadi sumber pokok bahan makanan bagi kehidupan manusia. Contohnya seperti padi. Padi ini menjadi salah satu makanan pokok orang Indonesia. Kenapa? Kenapa padi jadi makanan pokok orang Indonesia? Kenapa enggak sagu gitu atau singkong? Karena dibawa oleh Belanda. Secara geografisnya, Karena banyak. karena padi ini mudah ditemukan di berbagai wilayah Indonesia. Karena Indonesia kan beriklim tropis, nah ini cocok banget untuk tanaman padi. Sedangkan ada juga yang bahan makanan pokoknya sagu itu di daerah Papua. Biasanya di Papua sagu ini dijadiin apa? Papeda. Papeda. Silung. Hasan. Yang kedua ada sumber dan penopang bagi kesehatan. Nah, para fauna juga bisa menjadi sumber kesehatan itu sudah diterapkan sejak zaman dulu, sejak orang-orang tua kita. Karena dulu kan nggak kenal dengan adanya medis obat-obatan yang sakit kan. Nah, salah satu contohnya yaitu yang tadi tanaman eukaliptus, bahan utama minyak kayu putih. Terus kalau di hewan ada katanya hewan kelelawar itu biasa suka dikonsumsi untuk penyakit apa? Untuk meredakan penyakit apa? Hewan apa? Ada yang tahu? Jantung. Salah. Penyakit hati. Kelelawar itu biasa dikonsumsi untuk yang menderita penyakit asma, teman-teman. Nah, terus ada sebagai sumber daya ekonomi. Nah, flora fauna juga memiliki fungsi sebagai peningkatan sumber daya ekonomi. Nah, di Indonesia itu sudah dimanfaatkan sejak dulu bahwa flora fauna ini dijadikan sumber daya ekonomi. Contohnya pada kayu jati. Ada yang tahu kenapa kayu jati jadi sumber daya ekonomi? Mebel jadi mebel. Benar. Karena kayu jati ini memiliki nilai ekonomis yang tinggi sehingga si kayu jati ini dapat meningkatkan sumber daya ekonomi di Indonesia. Benar tadi kata Kahri kalau kayu jati ini bisa digunakan untuk industri mebel. Lalu ada keseimbangan ekosistem. Nah, flora fauna ini memiliki peran juga untuk menjaga keseimbangan ekosistem di permukaan bumi. Nah, salah satu contohnya, yaitu sebagai elemen rantai makanan, di mana flora fauna ini memiliki peran-perannya tersendiri dalam rantai makanan. Ada sebagai produsen, ada sebagai konsumen, ada sebagai predator, dan juga
ada sebagai pengurai. Nah, di sini ada contoh rantai makanan. Nah, di sini ada padi sebagai produsen atau penghasil energi. Yang kedua ada belalang, di mana belalang ini sebagai konsumen tersier. Apa sih konsumen tersier tuh? Nah, konsumen tersier ini yaitu konsumen yang menerima langsung energi dari produsen. Terus ada katak sebagai konsumen kedua, terus ada ular sebagai konsumen ketiga, dan burung elang sebagai predator. Kenapa burung elang disebut predator? Karena akhir dari rantai makanan ini ada di burung elang. Burung elang ini tidak bisa dimakan oleh apapun kecuali dia hidup. Nah, ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Sebelum masuk ke kuis. Ibu yakin pencapaian rantai makanan itu Apa? Ibu yakin pencapaian rantai makanan itu orang? Sesuai teori yang saya baca dan saya teliti bahwa elang itu tidak bisa dimakan oleh apapun, karena kan elang ukurannya besar ya, terbang juga ya. Kita masuk ke kuis mau nggak? Ada dianya nggak Bu? Ada dong. Ya ini dibagi jadi dua kelompok ya. Jadi kelompok ini sama ini. Jadi tentuin siapa yang bakal maju ke depan mewakili kelompok. Tapi caranya siapa yang tahu bisa klik ke depan jawabannya. Jadi nanti enggak mundur, tapi siapa aja yang tahu dari kelompok ini yang tahu ini nanti ditentuin poinnya. Lagi batik kok. Mulai ya, udah pada siap? Ada yang udah ditunjuk siapa yang ke depan? Fahri sama Denda. Pastiin teman-teman kalian bisa mewakili kemenangan ya. Iya, Pin. Kesini ya. Kita mulai. Berasal dari manakah hewan NMB Bu. Klik ke Oh my satu poin buat Regu Seberang. Nah, di sini ada bonus round yang bisa klik lebih poinnya itu bisa main dua kali. Ingat ya. Kanan atas. Kanan atas. Sekali. Jadi bisa maju aja. Tarik. Ada istiwa.
Langsung aja. Itu kan. Kacau lari. Gimana maju? Iya, maju. Oh, gimana maju? Iya. Makasih Bu. Aduh, Bu, kesenjangan sosial Bu. Jangan dong. Baik, kalau ada yang mau bertanya lagi, Kak Vera? Kalau yang